Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih ya sudah nonton lagi channel aku. Jadi di video kali ini saya akan berbagi field report atau soal-soal yang saya peroleh dalam SKB Administrator Kesehatan. Oh ya, ngomong-ngomong, saya ujian itu tanggal 6 September tahun 2020 di BKN Kendari, Sulawesi Tenggara. Namun sebelum kita masuk pada soal-soalnya, bagi teman-teman jangan lupa untuk dukung dulu channel aku dengan cara subscribe. Dan jika teman-teman suka pada video ini, teman-teman bisa like, teman-teman juga bisa komentar di bawah. Kira-kira konten apa selanjutnya akan saya buat. Dan jangan lupa bagi teman-teman untuk menyalakan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload. Oke, kita masuk di soal yang saya peroleh pada saat SKB ya teman-teman. Jadi soal yang pertama yang saya peroleh di SKB Administrator Kesehatan itu adalah mengenai visi misi Kemenkes tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Jadi teman-teman bisa baca visi dan misinya dari Kementerian Kesehatan ya teman-teman. Oke, selain dari visi misi Kementerian Kesehatan, saya juga memperoleh soal mengenai SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi teman-teman, saran saya teman-teman bisa baca goals yang ada di SDGs ini, mulai dari goals pertama sampai dengan goals yang ke-17. Soal yang saya peroleh saat SKB tersebut sebutkan goals pertama dari SDGs. Jadi goals pertama dari SDGs itu mengenai tanpa adanya kemiskinan. Kita melangkah ke soal selanjutnya, yaitu pertanyaannya mengenai tanggal 15 Oktober itu diperingati sebagai hari apa? Jadi teman-teman harus hafal juga hari-hari besar dalam kesehatan. Untuk teman-teman yang belum mempunyai referensi, teman-teman bisa buka di video saya mengenai wajib tenaga kesehatan tahu. Di situ saya jelaskan hari-hari besar kesehatan. Oke, jadi berdasarkan soal tersebut, jawabannya mengenai hari atau tanggal 15 Oktober itu diperingati sebagai hari cuci tangan. Selanjutnya kita masuk pada soal berikutnya, yaitu mengenai psikotropika. Untuk soal psikotropika ini soalnya saya peroleh kira-kira 2 soal ya teman-teman. Namun soal yang saya ingat itu hanya psikotropika yang bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan itu golongan keberapa. Berdasarkan referensi yang saya baca, psikotropika yang bisa digunakan dalam pelayanan kesehatan itu golongan pertama. Materi selanjutnya yang saya peroleh atau soal selanjutnya yang saya peroleh itu mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk BPJS ini mungkin soalnya ada sekitar 2-3 soal juga. Untuk soal yang saya masih ingat itu sebutkan anggota bukan penerima bantuan iuran yang masuk dalam kriteria BPJS. Jadi teman-teman bisa baca yang termasuk dalam PBI dan yang bukan termasuk dalam PBI dan lain-lainnya ya teman-teman. Untuk soal BPJS hanya itu yang saya ingat. Selain BPJS, saya memperoleh soal juga mengenai aborsi. Namun untuk pertanyaannya saya kurang ingat ya teman-teman. Namun di situ ditanyakan itu mengenai pasal berapa. Oke, kita lanjut di soal selanjutnya, itu soal yang saya peroleh
mengenai Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes. Untuk soal Balitbangkes ini saya peroleh sekitar dua soal ya teman-teman. Namun soal yang saya ingat itu mengenai yang bukan merupakan tugas dari Balitbangkes. Jawaban dari pertanyaan tersebut atau pilihan jawabannya itu pertama ada sensus kesehatan dasar, sensus tenaga kesehatan, sensus penduduk, sensus khusus. Jadi teman-teman bisa memilih yang bukan tugas dari Balitbangkes. Selain Balitbangkes, saya memperoleh soal juga yaitu mengenai berapa jumlah kamar mandi untuk lebih dari 150 pegawai tata boga. Jadi di sini ditekankan pada pegawai tata boganya ya teman-teman. Itu kira-kira berapa kamar mandinya. Selain itu, saya juga memperoleh soal mengenai sosialisasi. Di sini sosialisasi soalnya sekitar 3 sampai 4 soal. Teman-teman bisa cari bagaimana cara memberikan sosialisasi yang baik dan benar, serta medianya seperti apa, harus memperhatikan apa. Misalnya soalnya itu dalam sebuah rapat tentang apa, diikuti oleh siapa, dan media yang digunakan itu misalnya LCD dan leaflet. Terus pertanyaannya itu media apa yang belum disebutkan dari pernyataan tersebut. Untuk pilihan jawabannya saya lupa ya teman-teman, bisa teman-teman kira-kira saja, kira-kira soalnya seperti itu. Kemudian soal berikutnya mengenai sosialisasi itu, misalnya dalam sebuah sosialisasi bisa berjalan lancar secara baik, itu harus memperhatikan apa? Pilihan jawabannya yaitu karakteristik penerima sosialisasi, apakah temanya, apakah bahasa yang digunakan, bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya itu saya memperoleh soal juga masih seputaran sosialisasi. Namun di sini sejenis rapat. Misalnya pertanyaannya itu dalam sebuah pertemuan yang mengundang itu, jadi yang mengundang adalah Dinas Kesehatan Provinsi, dan yang diundang itu para kapus di provinsi tersebut. Jadi pertanyaannya yang menjadi audiens dalam pertemuan tersebut itu siapa? Apakah kapusnya? Apakah kadinkesnya? Oke, jadi teman-teman bisa cari materi mengenai sosialisasi tersebut. Selain sosialisasi, saya memperoleh juga soal mengenai kosmetika. Untuk kosmetika ini soalnya itu mengenai izin praktek kayaknya ya. Izin praktek dari kosmetika ini. Kira-kira soalnya seperti ini. Dalam menyelenggarakan atau membuka praktek kosmetika begitu, kira-kira begitu ya teman-teman. Syarat yang harus dipenuhi itu apa? Pilihan jawaban yang saya masih ingat itu harus ada apotekernya sebagai penanggung jawab. Apakah harus ada asisten apotekernya atau harus ada lab sebagai penunjang? Kira-kira seperti itu ya teman-teman gambaran soalnya. Oke, selain dari kosmetika tersebut, saya juga memperoleh beberapa soal mengenai kerangka acuan. Kerangka acuan ini cukup banyak, soalnya sekitar 5 atau 4 soal ya teman-teman. Jadi teman-teman, saran saya teman-teman bisa cari
contoh format dari kerangka acuan. Jadi teman-teman bisa perhatikan mulai dari logonya, kop suratnya begitu. Terus apa-apa saja yang termaksud dalam kerangka acuan itu. Karena dalam pertanyaan atau soal yang saya peroleh itu berhubungan dengan cara penulisan dari kerangka acuan tersebut. Misalnya yang saya peroleh itu dalam kop suratnya itu kementerian yang tertulis itu apa? Pilihan soalnya itu ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Negara, dan lain-lain. Soal selanjutnya yang saya peroleh juga itu dalam format tersebut yang bukan termaksud. Jadi di situ ada tulisannya yang bukan termaksud dalam format tersebut, dalam format kerangka acuan tersebut itu apa. Jadi teman-teman harus teliti apa-apa saja yang termaksud atau yang bukan dalam kerangka acuan. Teman-teman perhatikan mulai dari logonya kah atau apa ya, supaya teman-teman tidak keliru. Selain dari kerangka acuan ini, saya juga memperoleh semacam daftar pustaka. Oke, contoh soalnya seperti ini. Misalnya dalam sebuah buku, agar mudah kita temui itu harus menggunakan apa? Misalnya kita mencarinya itu dengan cara nama penulisnya kah, pengarangnya kah, tahun pembuatannya kah, atau lain-lainnya. Selain itu, saya juga memperoleh mengenai setelah penulis. Misalnya setelah penulis dari daftar pustaka, selanjutnya itu ditulis apa? Apakah tahunnya, apakah penerbitnya, apakah penulisnya, dan lain-lainnya. Teman-teman bisa buka atau cari referensi mengenai daftar pustaka tersebut ya. Teman-teman bukan daftar pustaka sih, tapi cara penulisan seperti itu ya. Saya kurang paham juga mengenai apa. Jadi contohnya seperti itu. Soal yang saya peroleh seperti itu. Oh ya, dalam soal juga ini saya memperoleh soal mengenai kadar zinc dan kadar titanium yang ada dalam kosmetika. Jadi ambang batas kadar zinc dan titanium dalam kosmetika itu harus seperti apa atau sebesar apa. Teman-teman bisa buka Permenkes atau Kemenkes yang mengatur tentang kosmetik. Oke, sekian dulu atau itu saja soal-soal yang saya ingat dalam SKB Administrator Kesehatan yang lalu. Mungkin ada beberapa tips dan trik yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Yang pertama itu teman-teman harus perhatikan kata bukan atau kata kecuali dalam soal tersebut. Biasanya kata kecuali atau bukan itu diselip di antara awal kalimat atau akhir dari soal tersebut. Kemudian, trik yang kedua yaitu atau tips yang kedua, biasanya dalam pilihan jawabannya itu akan ada di soal selanjutnya. Jadi soal pilihan jawabannya itu bisa diulang kembali pada 2 atau 3 soal selanjutnya. Saya peroleh misalnya pertanyaannya itu mengenai hari tanggal 15 Oktober itu diperingati sebagai hari apa. Kemudian jawabannya itu akan muncul di soal kedua atau ketiga soal selanjutnya. Jadi disebutkan bahwa dalam hari cuci tangan tersebut, soalnya itu akan menjelaskan dari pertanyaan yang lalunya itu. Jadi teman-teman bisa perhatikan soal-soal yang berhubungan dengan soal sebelum atau sesudahnya. Bisa jadi soal-soal tersebut masih berkaitan. Oke, tips dan trik yang ketiga yaitu saran saya, teman-teman jangan merubah jawabannya yang teman-teman telah pilih. Adapun teman-teman jika ragu pada
Jawaban tersebut teman-teman bisa kosongkan dulu, dan jika masih ada waktu teman-teman bisa isi kembali. Karena berdasarkan pengalaman atau berdasarkan live scoring, ketika kita nonton live scoring itu ada beberapa teman-teman sebenarnya nilainya itu tinggi, namun masih banyak waktu, jadi mereka bisa mengganti sehingga skor yang mereka peroleh itu bisa turun. Sekian dulu pembahasan kita mengenai soal-soal yang saya peroleh dalam SKB Administrator Kesehatan. Semoga soal-soal yang saya berikan atau yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Semangat untuk SKB-nya, jangan lupa berdoa. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.